kan juga saya, aku gak diakoni sopo-sopo, masih itu salahku dewe ya. Jadi kemarin itu di Pekanbaru ada pertemuan para alim ulama se-Indonesia dengan pimpinan-pimpinan parpol ormas-ormas Islam. Ya. Di situ nggak ada saya, mereka aku gak diakoni. Saya bukan tokoh nasional, saya bukan tokoh umat Islam ya. Tapi aku gak pada ini mereka sing aku butuh diakoni Allah. Nek agak diakoni Allah sing aku ndak sungguh lalu stres ya. Tapi nek sing saya makan menungso gak masalah. Jadi saya melakukan apapun tidak diakui oleh Indonesia. Aku ngecap komodon gak diakoni. Aku enggak mau Gus Dur gak diakoni. Aku ngambung Gus Dur waktu di impeachment oleh Pak Amin Rais, aku gak diakoni. Sejarah Indonesia tidak mengakui adanya saya. Siapa pun aku. Cuman udah sampai Gusti Allah gak ngakoni aku, udah sampai malaikat gak ngakoni onoku perjuanganku, udah sampai kan yang Nabi tidak azizun alaihi ma'anid. Amin pun saya sampaikan dengan Nabi cuek kepada nasib saya. Kalau sesama orang Indonesia, negoroni, ormasi, parpoli, aku gak dianggap ono gak masalah. Bismillah, tak ikhlas no. Sing akon-akon nek dapurmu ini, tidak jelas. Ya nek sing teko mayan ini gitu itu. Mulane aku seneng mayan mergo lumayan aku diakon masih nek mbae tok gitu. Dan aku diakon sebagai ustaz, wong anjene aku gak buntu ustaz. Aku gak diakoni sebagai dia, aku gak bentuk dia. Apa meneh Habib, Syarif atau Sayyid, aku gak belum gitu. Aku itu diakoni, aku sendiri kitab tadabbur Quran dengan dakwah ya, dan sudah terbit. Itu pun saya tetap tidak diakui sebagai mufasir atau mutadabbir. Aku gak masalah. Sehingga aku bodoh itu diakoni Allah karena Nabi ini aku. Itu soalnya aku ngakoni Allah. Allah 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 malana maulan siwa Allah ulama nadaita ya Allah ya abdi Allah Allah ya abdi Allah. Ketika kita menyebut namanya Allah, ngomong ini ngakoni, iya rek, iya wahai hambaku, akulah Allahmu kan gitu ya, akulah Allahmu. Berarti Allah ngakoni ada yang ngomong gitu. Jadi pokoknya kita ini ngakoni Allah terus menerus. Bahkan ketika melihat alam dan manusia itu kita langsung balik sama Gusti Allah. Semua kembali ke Allah, kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa dan seterusnya gitu ya. Karena kita butuh diakoni, gak diakoni Gusti Allah. Kompo aku ya. Nek gak diakoni Indonesia gak kuat-kuat mau tak lila-lila gak masalah sih. Jadi aku mainnya ya gak ditakoni ijazah SDQ palsu pada ijazah SDQ palsu. Gak ditakoni orang yang kena urusan kalau gitu. Dan bisa ijazah SMPQ bisa obong. Ijazah SDQ jangan SDQ bakalan Kecamatan Sumbito kan untuk Gontor, Kecamatan Betis. Itu ijazah SDC dari Betis. Menurut itu, ono saya lumayan. Jadi suatu hari ono sing buka aku jasa palsu, tak duduknya itu aku jasa SD lumayan. Nah SMA awalnya lulusan. Saya juga tidak mengaku lulusan saja. Sampai aku dilulusan lulusan nanti cek gak ganggu sekolahan setahun meneh. Kembali guru-guru repot kabeh, cek ono aku mending aku dilulusan. Jadi saya itu lulus atas alasan security, atas alasan keamanan dan kenyamanan sekolahnya. Ini aku berontak terus, tak buanta terus berusaha dikepoi oleh murid-murid, tak buanta terus. Macam-macam peristiwa ini. Di SD lah ini baru. Salahnya kayak aturan gak sampai. Aku teko telat, dipares dibeliin bangku, wes ngutok berdiri atas bangku. Kan seharusnya setiap pasal hukum itu harus ada kelengkapannya gitu. Jadi gak mikir bahwa ngating di bulu aku dulu ya apa gak diatur oleh aturan. Akhirnya aku mulai ya mulai apa enggak aturan itu mulai gaya aturan ini gaya negara itu yang bener ya. Misalnya itu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, lu bukan dino pemerintah gak nyenang belas ya. Soal itu samber itu pasal yang
algoritma maknanya bukan pasal hukum, itu pasal moral. Itu akhlak, itu bukan fikih. Nah, misalnya ini Sambo mengatakan soalnya ajudan saya itu melukai atau meremehkan martabat dan muruah wibawa keluarga saya ini. Itu bahasa moral, bahasa budaya, bukan bahasa hukum. Nek bahasa hukum itu bujuku apa? Bujuku ada diambung kata iki, itu bahasa hukum. Dijemput ke pemburi, dipaksa diwongkon misalnya itu hukum. So sampai akhirnya di kodong pistol untuk cek bujuku belum itu bahasa hukum. Bahasa misalnya melecehkan martabat itu bahasa budaya, bahasa akhlak. Bedanya levelnya ini hukum, ini akhlak, ini takwa. Maknanya jelas. Anak-anak saya semua, teman-teman dari Wonosalam maupun dari manapun saja, kita hidup ini sudah pasti ditimpa banyak masalah. Ada masalah yang datangnya dari diri kita sendiri, entah karena malas, entah karena berbuat buruk, atau tidak benar berpikirnya, atau tidak suci hatinya. Ada masalah yang ditimbulkan oleh orang lain kepada kita, ada masalah yang ditimbulkan oleh kebersamaan kita di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Bahkan ada masalah yang menimpa kita yang disebabkan oleh dunia global atau internasional. Dan itu sekarang kita akan mengalami semuanya itu. Dan kalau dihitung secara keseluruhan, kita betul-betul membutuhkan keajaiban Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah sayang sama Anda, dan dengan Anda bersolawat, maka Kanjeng Nabi ikut tidak tega kepada keadaan Anda. Kanjeng Nabi kan sifatnya
azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak tega nek ndelok kowe sengsara, ora tega nek kowe sedih, ora kowe terpuruk gitu ya. Jadi kita selawatan agar kita mendapat balasan syafaat dari Rasulullah, supaya Rasulullah juga ikut mendoakan kepada Allah agar keadaan kita bisa keluar dari keterpurukan dan kesulitan. Nah, Indonesia akan mengalami kesulitan yang agak ekstra dibanding tahun 1998, dibanding 2008, bahkan mungkin dibanding 1965 zaman dulu ya. Maka saya kira kita tidak punya cara lain kecuali mohon kepada Allah. Jadi saya mohon, apakah kumpulan pemuda di Wonosalam 9 desa atau para ulama kiai di sini juga sering-sering mengadakan wiridan bersama, tawasulan, tahlilan atau apapun yang sifatnya atau yang tujuannya adalah memohon, mengemis kepada Allah agar kita dihindarkan dari efek-efek kedoliman yang terjadi di negara kita maupun di dunia internasional ini. Mudah-mudahan Wonosalam dipagari oleh para malaikat, termasuk Jombang keseluruhan, karena ini mojo kembang. Jadi ini itu Mojokerto, itu Mojolegi, tapi mojo kembang. Jadi kembang itu berarti kembang itu adalah sebelum ada buah. Mudah-mudahan dari Wonosalam ini muncul bunga-bunga masa depan, kembang-kembang masa depan, hingga sesungguhnya kalau mau ngomong politik dan antropologi politik ya, Indonesia ini betul-betul harus belajar kepada Jombang, karena kalau melihat presiden-presidennya, termasuk Gus Dur, termasuk Jokowi, siapapun, sebenarnya asal-usulnya dulu adalah antropologi dan dinamika yang terjadi di Jombang sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya saya tidak ngarang kalau mengatakan Indonesia itu belum bercermin kepada Jombang. Insya Allah akan menemukan jalannya lebih tepat, jalannya lebih lapang ke masa depan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekarang kita lantunkan bersama-sama lagi satu nomor yang sifatnya lebih khusyuk, kemudian 3 kelompok tadi akan menjawab pertanyaan untuk menjadi muatan informasi dan ilmu pada malam hari ini. Aku jawab konco-konco sini. Sohibu Baiti senyetel, soalnya kalau live kita tidak tanggung. Kalau kita bisa, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Yang kita mungkin siap adalah hasbunallah ya. Semoga semua dicukupi oleh Allah. Kue kekurangan dicukupi, kue keluhan dikurangi, gitu ya. Pokoknya opo sing isi bolong ditambal kalau malaikat ini ya. Jadi ini hidupmu pribadi, hidupmu keluarga, hidupmu masyarakat Wonosalam, Jombang. Syukur-syukur Allah mengabulkan bahwa kekhusyukan dan keikhlasan pada malam ini membuat Allah juga menyayangi seluruh Indonesia. Meskipun Indonesia tidak kenal saya, tapi saya sangat menyayangi Indonesia dan berbuat setotal-totalnya untuk Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak zaman Pak Harto sampai zaman Gus Dur sampai sekarang. Jadi aku ini terus nopo dengan negara. Bahkan saya mensurvei Indonesia itu dari abad-abad jauh sebelum Majapahit. Saya mencoba mempelajari dunia Indonesia ini piye, polisi dunia piye, sekarang itu saya pelajari. Meskipun Indonesia ora tahu takon yang dan suatu hari takon tak kandani, ini orang takon masih masuk mutu-mutu ngandani yang enggak dilakoni gitu ya. Nah ini semua nanti Anda akan punya capres-capres. Pangap akan menjadi salah satu capres yang diangkut oleh Golkar misalnya. Terus yang sudah sekarang mulai diunggul-unggulkan Anies. Aku kepingin ngomong, gue ojo kesusu, ojo berusaha kesusu, ojo nyusul sopo-sopo sih, wong gue ya sering kapusan, masalah kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya pun dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.L. Baswedan, punya anak namanya Rosyid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2020 insya Allah juga akan datang ke rumahnya gitu ya, untuk ngitung-ngitung kira-kira pantas sepora, cocok sepora. Dok Anies itu orang wong Islam, kayak yang Arab barang. Aku itu tunggu hitungan Arab itu ya, orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang manapun yang ke Serbia, itu harus Anda hitung. Jadi orang Arab hitungnya Indonesia ya, Cina yang hitungnya Indonesia. Nah, selama ini kan kita
Semuanya kan ada Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat, Cina digatukno gitu ya. Nek Cina gak belum gatuk, ya salamu diri mengenai apa-apa itu ya. Sebab sasaran utama rakyat Indonesia tetap di dalam dirinya itu tetap ada semacam dendam sejarah yang sudah berlangsung sejak abad 18 kepada bangsa tertentu yang ada di Indonesia, waktu rasokan yang gini gitu ya. Nah, kalau sekarang kita yang khusus aja, hasbunallah aja ya. Yuk. Selamat datang kepada Bapak Kapolres ya. Dan saya ini saya teruskan dulu beberapa hal. Allah
duduk bersama itu. Kalau dalam organisasi manusia, Kapolres itu bawahannya Kapolsek gitu ya, atasannya Kapolda gitu ya. Tapi kalau sama Allah itu asik. Jadi Allah begitu dekat sama kita sampai digambarkan lebih dekat dari urat rahimmu sendiri. Faktanya ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, jadi cukuplah Allah karena Allah yang mewakili aku dalam urusan-urusan itu. Jadi Allah itu wakil kita, Pak Wesa, terang Yoko. Sementara Allah menaruh kita sebagai wakil dia di wakilnya Allah di bumi. Kita itu ya wakilnya Allah, Allah ya wakil kita. Itu hanya terjadi pada hubungan manusia dan Allah. Kalau dalam struktur keduniaan, atasan ya atasan, bawah bawahan. Tapi kalau dalam urusan nilai, urusan apa, pemahaman, pemaknaan, maka Allah itu menyuruh kita jadi wakilnya di bumi, Khalifatullah fil ard ya. Tapi Allah sendiri adalah wakil kita, Pak Reza. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda tidak mampu mengurusi, tidak bisa menyelesaikan, kan ono masalah sing kue iso ngatasi, ono masalah sing kue iso ora bisa ngatasi, mungkin juga tidak bisa. Ada masalah yang harus orang lain ikut mengatasi, gitu ya. Ada masalahmu yang harus desa yang mengatasi, harus polisi yang mengatasi, harus pemerintah yang mengatasi, gitu ya. Itu kan. Jadi ada banyak masalah yang pemerintah, ulama, siapapun tidak bisa mengatasi. Ada enggak? Ada toh? Misalnya gue jomblo, sih gampang. Jomblo bupati lah bisa mengatasi jomblo itu. Umpamanya sih gampang ya. Kalau banyak sekali komplikasi masalah yang kita alami dan banyak hal yang manusia atau pemerintah atau orang berkuasa atau konglomerat atau polisi, tentara semua tidak bisa mengatasi. Maka Allah mewakili kita untuk mengatasi masalah yang kita alami itu gitu. Jadi Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, itu kan luar biasa indahnya. Orang yang ampuh tapi indah. Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, wali kita. Allah punya wali tapi Allah sendiri adalah wali kita.